iblis bukanlah problem kita yang terbesar. Bidang-bidang kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, yang belum ditebus, belum diserahkan kepada Tuhan, belum diterangi, adalah problem kita yang terbesar. Kita memiliki suatu sifat dasar, ya mungkin kalian yang ingin mencatat, ya, yang ingin menulis ini di buku diari kalian untuk bahan perenungan kalian, silakan. Poin pertama, kita memiliki suatu sifat dasar. Bahkan setelah iblis dan semua roh jahatnya dipenjarakan setelah disingkirkan, manusia masih mempunyai satu sifat yang egois, keras kepala dan suka memberontak, yang harus ia perangi. Ini terlihat di dalam Zakaria 14 ayat 16 sampai 21. Iblis akan diikat selama 1000 tahun sebagaimana tertulis di dalam Wahyu 20. Namun setelah itu pun sifat dasar manusia tetap menolak dan memberontak terhadap Allah. Inilah alasan kita tidak dapat mempersalahkan iblis atas segala hal. Kalau iblis sekarang disingkirkan dari bumi, maka semua problem kita tidak akan hilang dengan segera. Karena adanya sifat dasar kita yang suka menentang dan menuruti kemauan diri sendiri yang terletak jauh di dalam hati manusia. Iblis masuk ke dalam manusia di mana ada dia masuk. Karena itu yang lebih merupakan problem bukanlah iblis melainkan hati kita sendiri. Bidang-bidang hati kita yang berpusat pada diri sendiri, yang belum ditebus, belum diserahkan, dan belum diterangi adalah bidang-bidang yang mengundang iblis untuk masuk. Poin kedua, hati yang murni merupakan kunci untuk menghalangi iblis masuk. Yesus berkata, penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Dalam Yohanes 14 ayat 30. Sebagai seorang manusia, Yesus tidak memiliki bidang hati yang belum diserahkan yang mengizinkan iblis untuk masuk. Setiap pintu tertutup, setiap celah tertutup, pikiran, panca indera, renungan, motif, kehendak, dan perhatiannya, semuanya diserahkan kepada Allah. Iblis tidak mampu menemukan satu hal pun yang dapat dijadikan tempat menjejakkan kakinya. Jika ada sesuatu di dalam kehidupan kita yang dapat iblis jadikan mainan, maka ia akan melakukannya. Iblis tidak takut akan orang yang dapat berkhotbah, berbuat, atau melakukan mujizat. Iblis bahkan mendorong Yesus untuk melakukan mukjizat, bukan? Dalam Matius 4 ayat 3. Tetapi ia amat takut dengan orang yang sepenuhnya berserah kepada Allah. Karena mereka lah yang mampu menghancurkan dan menggantikan kedudukannya. Poin ketiga, berpegang erat kepada dosa. Beberapa tahun yang lalu, beberapa orang penatua berdoa bagi seorang wanita yang sangat membutuhkan kelepasan. Wanita itu pernah terlibat dalam dunia kebatinan di masa lalunya dan masih terus melakukannya. Ada sekitar 60 roh yang perlu dikeluarkan daripadanya. Para pelayan Tuhan itu berdoa dengan sungguh-sungguh dan berhasil mengusir semua roh itu kecuali yang terakhir. Setan kecil ini kemudian berkata melalui wanita ini, "Aku ingin keluar, tetapi wanita ini tidak mengizinkanku." Wanita ini ingin mempertahankan hidup lamanya dan pimpinannya. Lalu Allah menyuruh untuk memilih. Ia berkata, "Kuasaku ada di sini untuk membebaskanmu jika engkau mau dilepaskan." Sayangnya ia memilih untuk terus mempertahankan ilmu kebatinannya. Sehingga akhirnya lebih banyak lagi roh yang kembali masuk ke dalamnya. Seperti yang tertulis di dalam Matius 12:43 ayat sampai 45. Dapat kita melihat bahwa problem bukanlah iblis melainkan hati. Wanita tersebut mencintai apa yang ia praktikkan. Dan iblis mendapat kesempatan untuk menjejakkan kaki di dalam hidup wanita itu. Karena mendapat sambutan.
Iblis bekerja dengan luasa di dalam diri orang-orang yang sifatnya sesuai dengannya. Wanita yang saya sebutkan di atas adalah orang percaya, bukan dari dunia. Poin keempat, pernyataan-pernyataan yang terlalu berani, gegabah, angkuh mengundang iblis untuk masuk. Iblis telah menuntut orang, nampi kamu seperti gandum, yang tertulis Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Iblis melihat adanya sekam di dalam Petrus dan ia datang untuk mencobai Petrus. Dalam beberapa pernyataan yang menantang, pernyataan-pernyataan yang gegabah, terlalu berani itu bagaikan melambai-lambaikan kain merah kepada banteng dan iblis datang menuntutnya. Petrus menyombongkan diri tentang dedikasinya yang luar biasa dengan berkata bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, sekalipun semua murid Tuhan yang lain meninggalkannya. Petrus dengan pernyataan-pernyataannya yang berani telah menjerat dirinya sendiri untuk mengalami suatu ujian yang sesungguhnya tidak perlu dialami. Iblis diizinkan untuk menguji kita atas pernyataan-pernyataan yang kita buat, khususnya jika pernyataan-pernyataan tersebut tidak benar. Kita dapat menghindari ujian-ujian sesungguhnya yang tidak perlu terjadi dan membuat iblis menjauh dengan cara berjalan dalam hikmat dan kerendahan hati. Poin kelima, saudara, cinta akan sesuatu kebiasaan yang buruk. Kuasa dari suatu kebiasaan biasanya terletak pada kecintaan akan hal itu. Sebelum keinginan seorang berubah, ia tidak akan memperoleh kelepasan yang berlangsung lama. Karena ikatan-ikatan selalu kembali ketika diberi makan. Bahkan apapun yang biasa kita praktikkan akan membuat kita ketagihan terhadapnya. Banyak orang Kristen yang dengan tulus merindukan kelepasan dari kebiasaan-kebiasaan buruk, tetapi bagian lain dari hati mereka mencintai apa yang mereka lakukan. Sebab itu, Allah harus membereskan kehendak dan keinginan mereka. Allah dapat bekerja di dalam hati kita agar kita mengendaki dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya jika kita meminta darinya. Izinkanlah Allah untuk membereskan kecintaan terhadap kebiasaanmu. Serahkanlah hatimu kepadanya dan izinkanlah Dia untuk mengubah keinginan-keinginanmu. Banyak orang ingin berjalan di dalam kekudusan tetapi berkesimpulan, itu terlalu sulit, terlalu tak terjangkau olehku. Itu memang bukan suatu jalan yang mudah tetapi tidak mustahil oleh kasih karunia. Oke teman-teman, dukung terus channel saya biar saya semangat juga untuk membuat video kreatif dan memberkati. Dan jangan lupa share ke teman-teman sebagai bentuk dukungan kalian terhadap perkembangan channel ini. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.